wa khususan ila arwah yasma'un. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa bi ulumihi wa faqa alaina min barakatil fitrain. Meneruskan pelajaran kita halaman 121. Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi baris ke-7 dari bawah. Baris ke-7 dari bawah, halaman 121. Ketemu ya? 121. Yang udah tahu kasih unjuk kawannya. Ya. Masih di rukun yang ke-12, yaitu duduk ketika melakukan tasyahud akhir dan selawat di tasyahud akhir. Wa wad'u yadaihi, dan sunnah itu karena atop kepada sunnah tawarrukun. Jadi kemarin itu duduk melakukan tasyahud akhir itu rukun. Nah duduknya sunnahnya adalah jenisnya tawarruk. Nah, jadi duduknya rukun, jenisnya tawarruk. Kemarin apa itu duduk tawarruk? Kemarin udah. Nah sekarang wawad'u yadaihi, dan sunnah meletakkan kedua tangan fi qu'udi tasyahudaihi, di duduk dua tasyahudnya, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Sunnah apa meletakkan dua tangan itu? Ala tarafi rukbataihi, di ujung dua dengkul. Mohon maaf, ini kan dengkul. Jadi meletakkan tangan di atas paha sunnah, sunnahnya di ujung. Bukan tuh dengkul ditutup sama tangan waktu duduk tasyahud awal dan akhir. Ini yang kiri. Jadi ujung sama, dengkul sama tangan sama. Bukan ditutupin. Sunnah. Enggak begitu juga enggak apa-apa. Tapi sunnah. Yang penting tahu dasarnya kan gitu. Bihaitsu tusamituhu, sekiranya sama, sejajar, ru'usul asabi, ujung-ujung jemari dengan dengkul. Sunnah tuh ya. Nah, jadi ini dengkul kita sama, bukan ditutup. Tangan kita nggak begini di atas paha, tapi terbentang. Asabi'a yusrahu, yang kiri. Jadi nggak ngepal yang kiri ketika tasyahud akhir dan tasyahud awal, nggak ngepal tapi terbentang. Nasiron ma'adhammin laha, merapat. Jadi sunnahnya nggak begini tapi merapat. Nasiron, merapat. Tangan yang kiri itu ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir. Wa qabidhan, dan mengepal asabi'a yumnahu, yang kanan ngepel. Paham dan ya? Tapi ini kita kan udah kita lakukan, cuman ini dasarnya, ya, datanya. Ngepel. Enggak begini kalau tasyahud awal dan tasyahud yang kanan, paham dah? Terus illa, kecuali al-musabbihata, kecuali yang telunjuk. Jadi semuanya ngepel kecuali yang telunjuk, berarti telunjuknya enggak. Paham dah ya? Terus bikasril ya'i, dengan kasroh ya-nya. Musabbihata. Bikasril ba, musabbihata. Telunjuk. Wahya alati talil ibham. Siapa? Apa itu musabbihah setelah jempol? Ya ini telunjuk. Fayursiluha, lalu dilepaskan. Ya. Jadi kan semua ngelepal yang ini. Ya, jadi ini paham dah. Yang penting ngambil rujukan kemarin kan cuma ngelihat.
Kamu melakukan itu apa? Ngelihat orang-orang aja. Nah, ini kan naik Bang. Menurut Mu'in. Nah, kemarin besok ntar kalau ngelakuin, oh kata Fathul Mu'in, bukan katanya juga, langsung ke sumber rujukan. Wa sunnah, dan sunnah rafuha, mengangkat itu telunjuk, berarti tadi nggak terangkat. Jadi dikepal, telunjuk ke bawah, sunnah diangkat gitu tuh, diangkat. Ay al musabbihati, telunjuk ma'a imalatiha qolilan, nunjuknya nggak begini banget, ngangkatnya nggak begini, tapi condong sedikit. Kalau begini kan 17 tahun, nah ini udah 60 kalau jadi ini kata kitab, jadi nggak begini banget, tapi condong sedikit. Ma'a imalatiha qolilan, condong sedikit. Indah hamzati illallah, ketika mengucap hamzah illallah. Jadi ini illallah lil ittiba, karena Nabi begitu. Nggak nyampe. Kan ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir pas lempengan baca ash, gitu ya. Hadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Nah, pas illallah, hamzah nih, illallah. Nah, naiknya pas hamzah illallah. Sekali aja, Ustadz kalau yang bergerak-gerak, wah, saya nggak tahu tuh, tanyain aja. Ya, tanyain aja, saya nggak tahu tuh datanya dari mana, saya nggak. Ya boleh jadi ada datanya, orang sunnah nggak ngangkat juga nggak apa-apa. Iya, ya silakan dah kalau ada yang datanya bergerak-gerak silakan. Cuman ini saya tekankan lagi, ini mazhab Syafi'i. Mungkin ada mazhab pendapat lain yang suruh bergerak-gerak. Jangan ditangkap ya, biarin, hormati orang lain. Tapi sekarang jarang kayaknya. Dulu sih iya, tapi sekarang kayaknya ustadznya merekonstruksi pendapatnya kayaknya ya. Karena dari filsafat hukumnya di mana bergerak-gerak? Kan fikih juga harus ada filsafat hukumnya juga. Ai musabbiha inda hamzati illallah. Illallah, tapi enggak begini banget. Jadi mentang-mentang baru insaf illallahnya illallah begini. Tapi condong dikit. Wa idamatuhu, dan terus menerus terangkat. Idamah dawam terus menerus terangkat. Ay ar-raf'i fala yadhauha, jangan diturunkan lagi. Bal yabqa, akan tetapi tetap marfu'atan, terangkat itu telunjuk. Ilal qiyami, sampai berdiri. Awis salam, atau salam. Kan telunjuk naik di tasyahud awal ya, berhentinya ketika sampai salam. Nah, tasyahud akhir sampai salam. Wal afdalu, yang paling utama. Tadi begini tuh. Jadi begini, tadi kan begini ngepal. Ini ngepal begini. Yang kanan. Terus terus semuanya ngepal kecuali tunjuk. Berarti telunjuk nggak dikepal, begini kan? Sunnah ilallah, diangkat ilallah, tapi nggak ini. Nah, yang paling afdol dari posisi ini, lihat. Qabdul ibhami bijaimbiha. Jadi jempol nggak diginiin, tapi disampingin. Bi ayyadu'a ra'sal ibham, meletakkan kepala jempol inda asfaliha, di bawah. Berarti begini. Ala harfir rohah ka qaidin salasatan wa khamsina, seperti huruf salasatan 3 wa khamsina 50. Jadi membentuk huruf 53. 53 gimana? 50, ya kan gini ya, 53. Gimana sih? Ya begini dah ya, kayak bentuk 53, kayak huruf 53. Jadi begini ya. Gini ya. Illallah. Ya ini kata teks. Terus sunnah nggak begitu juga nggak apa-apa. Ya, sunnah, cuman kan tahu. Oh ini dasarnya. Oh ini rujukan. Walau wadu al yumna ala ghairi rokbati yushiru bisababatiha hina idin. Terus wala yusannu, dan disunnahkan raf'uha,
Wala yusanu, oh ya yusanu udah tuh ya nggak di. Nah, makanya wala dan tidak, mohon maaf tadi yusanu ya saya baca ya. Wala yusanu dan tidak disunahkan rafuha mengangkat telunjuk kharija sholati inda ilallah. Nah, di luar sholat nggak sunnah mengangkat. Jadi mengangkat telunjuk ketika ngucap asyhadu alla ilaha illallah itu hanya di dalam sholat. Di luar sholat tidak ada kesunatan. Jadi ketika ada penceramah asyhadu alla ilaha illallah, ini nggak ada kesunatan nih, ini inisiatif aja. Ini cuman retorika ceramah saja. Atau lagi khotib asyhadu alla ilaha illallah gitu. Nggak ada nih sunnah ngangkat tunjuk ke atas tuh nggak ada. Karena di mazhab Syafi'i wabil khusus yang berakidah Asy'ari dan Maturidi tidak menandakan Allah itu ada di atas. Beda dengan yang lain. Ini tauhidnya, gitu ya. Jadi tidak ada sunnah di luar sholat, di luar sholat. Tapi kalau itu refleks ketika misalnya saking semangatnya orasi, ya sah-sah saja. La ilaha illallah misalnya gitu ya, silakan. Tapi hukum mengangkat tangan, mengangkat telunjuk wabil khusus tidak disunnahkan di luar sholat. Yang disunahkan ngangkat telunjuk ketika syahadat di lafadz illallah, di huruf hamzah di lafadz illallah hanya di dalam salat. Titik. Terus. Tuh sunnah yang keberapa tuh? Yang ketiga di dalam tasyahud akhir dan awal. Bayangin banyak betul sunnahnya. Biar nambah pahala. Wa sunnah lagi nih, sunnah yang selanjutnya. Nazarun ilaiha. Sunnah melihat ke telunjuk. Qasrun nazari ilal musabati ala rafiha, ketika telunjuk naik. Di mazhab Syafi'i itu dari takbiratul ihram sampai salam itu sunnah mata ke tempat sujud. Makanya ciri khas masjid mazhab Syafi'i itu banyak lafaz-lafaznya. Ini nggak ada lafaznya nih, ini masjid. Jadi biasanya banyak lafaz-lafaznya karena tidak ngaruh. Kan ada pendapat yang banyak lafaz tuh makruh. Tulisan-tulisan Arab di masjid ada yang berpendapat, pernah dengar gak? Dimakruhkan tulisan-tulisan teks Al-Quran sekalipun di masjid makruh. Kan itu bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu kenapa? Karena mata di bawah jadi nggak ngaruh sama tulisan-tulisan teks-teks. Ya. Walaupun sholat di depan Ka'bah. Jadi mata itu sunnah ke tempat sujud. Ya. Karena kata mazhab Syafi'i karena lebih dekat dari kekhusyuan. Ya. Nah, ketika ngangkat illallah, mata yang dari ke tempat sujud sunnah memalingkan pandangan ke telunjuk ketika terangkat. Asyhadu alla ilaha illallah. Bukan nengok ya matanya. Jangan nengok, tapi matanya, pandangannya berubah ke telunjuk. Wa sunnah nazarun ilaiha qasrun nazari ilal musabbihati hala rafiha. Jadi memalingkan, mempendekkan pandangan yang tadi kita. Walau masturatan sekalipun tertutup. Jadi telunjuk kita ketutup misalnya. Binahwi kumin seperti lengan baju kama qala syekhuna, begitu yang dipatuahkan oleh guru kita Ibnu Hajar al-Haytami. Perempuan walaupun ketutup mukena, sunnah juga ajarkan istrinya, ajarkan juga anaknya. Titik, selesai. Bab duduk terakhir di antara tasawuf akhir dan juga tasawuf awal. Ada yang mau didiskusikan tentang duduk? Kalau nggak ada kita lanjut. Lanjut ya. Terus wasalisu asyaroha. Sekarang rukun yang ke-13. Ya. Berarti udah 12 rukun. Ulang. Saya sering emang kita kudu ulang-ulang ya. Rukun salat yang pertama niat. Yang kedua udah lupa. Yang kedua awal gelap. Takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri. Yang keempat Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam i'tidal. Yang ketujuh sujud. Yang kedelapan duduk di antara sujud. Yang kesembilan tumanina. Yang kesepuluh tasyahud akhir. Yang kesebelas selawat di tasyahud akhir. Yang 12 duduk di antara. Alhamdulillah. Iya dong, harus begitu. Waktu sholat terbersih tuh rukun, nandain paham. Saya ulang lagi, setiap rukun saya ngomong gitu, karena ada yang baru datang. Beda kualitas ibadah tahu sama kagak. Ada orang sholat terus nggak tahu rukun, gimana? Terus wasalitu asyaroha, rukun ke-13. Kalau rukun
Kalau dia nggak ada, nggak sah sholat ya. Rukun yang ke-13, wasalitu asaroha. Apa itu rukun yang ke-13? Taslimatun ula. Salam yang pertama. Assalamualaikum. Yang pertama tuh, itu rukun. Nanti ketika sholat, ketika assalamualaikum terbersit, oh ini rukun sholat. Jadi kalau ada orang sholat 1000 rakaat sekalipun, tapi akhirnya nggak salam, nggak sah. Karena salam itu rukun, sesuatu yang mesti ada dalam pelaksanaan sholat, rukun sholat namanya. Nah, rukun yang ke-13 yang kita bahas, assalamualaikum. Wa aqall assalamu alaikum. Paling sedikit daripada salam, assalamu alaikum. Nih paling sedikitnya. Jadi kalau Bapak assalamualaikum doang sah. Oh, gitu. Jadi besok tempo-tempo kita sholat di mana-mana, ada yang imam misalnya, namanya kita jalan-jalan kan kita nggak tahu. Kita sholat di mana, terus ada imam assalamualaikum, assalamualaikum, sah. Karena itu yang wajib. Kalau ada teman bilang begini, gue baru dengar sejak-jek sholat assalamualaikum doang, oh ada datanya. Dan itu sah. So tahu loh. Makanya ngaji di Masjid At-Taqwa. Bener ya At-Taqwa ya. At-Taqwa Palmerah tiap hari Senin begitu. Aneh punya kitabnya. Wah, masa kan itu kalau udah hatam dibagi-bagi kitabnya ya. Nah, Aneh punya kitabnya. Kalau nggak percaya ke rumah, kasih itu kitab. Nih datanya. Yang mana? Pokoknya di situ. Tahu belum pengan mana? Pokoknya di situ. Jadi assalamualaikum. Kita kan tahu ya. Ya, suatu saat pasti itu manfaat tuh kitab. Kitab itu dibagi-bagikan. Ntar kalau habis difotokopi ulang, Jadi ini aqallu salam, yang paling sedikit assalamualaikum. Intermezzo. Karena ini rukun kauliyah, berarti syarat rukun kauliyah, saya ulang lagi, harus terdengar kuping sendiri. Nggak sah kalau ente kok nggak salam? Salam kan itu rukun. Dalam hati nggak sah. Karena dalam hati bukan baca namanya. Jadi rukun-rukun kauliyah di dalam sholat itu harus terdengar kuping sendiri. Itu syaratnya. Nggak kedengeran, nggak sah. Baik Fatihah, baik tasyahud. Ente kok nggak baca Fatihah? Fatihah kan rukun. Dalam hati Allah juga tahu. Nggak sah. Karena dalam hati nggak direken membaca. Ustadz, boleh gak orang head baca Quran? Boleh, asal dalam hati. Karena dalam hati nggak direken. Ustadz, boleh gak saya baca Quran di WC? Boleh, asal dalam hati. Karena dalam hati nggak direken. Paham ya? Nah makanya sholat harus terdengar kuping sendiri. Bacaan Fatihah, tasyahud akhirnya, assalamualaikum, terdengar kuping sendiri. Boleh nggak bisa nggak terdengar kuping sendiri kalau dia budeg. Apa yang mau didengar ya? Atau terganggu dengan suara bising yang lain, boleh. Nah, boleh. Kita sholat di kamar, anak kita nyetel TV kenceng betul volumenya sehingga nggak kedengeran ke kuping kita, itu boleh. Nah, jadi syaratnya adalah harus terdengar kuping sendiri. Yang kedua syarat rukun kauliyah, nggak boleh salah. Ustadz galak banget. Iya, ini yang buat Islam dari kecil. Kalau yang baru insaf enggak. Assalamualaikum. Kalau dia baca assalamualaikum, enggak sah. Bener ini. Lihat, tasydid itu kalau belajar nahwu shorof itu namanya bina mudha'af. Berarti huruf ada 2. Saya ulang lagi, pernah saya jelasin tapi harus diulang-ulang. Misalnya ada huruf dal 2 biji. Dalam bahasa Arab nggak boleh nih ada huruf 2 yang sama. Dia harus diidghamkan jadi ada. Nah tasdid ini menandakan 2 huruf. Iyaka hanya kepadamu ya Allah. Na'budu, kami menyembah. Kalau tasdidnya dihilangkan, iyaka hanya kepada mentari pagi kami menyembah. Hanya kepada cahaya mentari, daud samsi kami menyembah.
Kalau dia udah tahu ngaji ini, terus sengaja amidan aliman dia baca iyaka, bukan hanya batolat sholatuhu, tapi faqad kafaro, sungguh dia kafir. Iya kan? Assalamualaikum, begitu juga dia juga rukun. Karena dia rukun kauliyah, jangan nyampe salah. Bacanya assalamu, jangan assalamu alaikum. Nggak sah. Bener ini. Karena tasdid itu wajib syar'i. Kalau belajar tajwid itu ada dua. Ada wajib syar'i, ada wajib sinai namanya. Contoh yang sinai seperti ikhfa. Nun mati ketemu ta, apa hukumnya? Ikhfa, contoh anta. Karena nun mati ketemu ta, dia nyampe ikhfa, hurufnya 15. Bacanya berarti samar. Namanya juga ikhfa, samar. Anta, lidah di tengah. Jadi bacanya anta, gitu ya. Artinya apa anta? Kamu harus. Nah sekarang ada orang baca izhar, anta, diizharkan anta, artinya apa? Tetap kamu. Nah ini wajib sinai. Beda dengan tasdid, beda dengan makharijul huruf, dia wajib syar'i. Nggak bisa kul, katakan kul, makanlah, kum, kalian, kum, berdirilah. Makanya kalau ada orang salah makhrajnya ketika sholat, tidak sah. Bener ini. Bahkan dulu waktu belajar rukun Fatihah, orang nggak boleh kalau belum pasai baca selain Al-Fatihah, karena khawatir bukan Quran yang dia baca. Ijajul jilatil ardu jiljalaha, Quran apa bukan? Bukan. Yang Quran itu izazul zilatil ardu zilzalah. Allazi, masa allazi, siratal lazi. Jadi betul, makhrajnya berubah makna. Makanya nggak bisa ngaji, jangan diem aja. Allah kasih sekali lagi umur yang panjang, rezeki murah, gaji gede, masjid banyak, taklim banyak. Kok masih salah aja? Kata Ibnu Hajar suruh ulang tuh sholat. Berarti dia qasir, meremehkan. Beda kalau tinggal di hutan. Orang cuman rukun kauliyah, Fatihah, tasyahud, selawat, salam, sama takbiratul ihram. Makanya jangan diam saja, nggak bisa ngaji bapak. Nah ngaji itu harus talaki dengan guru. Nggak boleh lewat YouTube. Kalau online boleh, kalau online kan gurunya juga dengar. Kalau lewat YouTube dari satu sisi bahaya betul, belajar ilmu agama yang sifatnya praktis lewat YouTube bahaya. Ntar dia merasa benar sendiri. Oh, kayaknya gue udah kayak Imam Sudes nih, suaranya udah sama percis. Nggak ada yang lihat, dia yakin doang. Ketika maju jadi imam kacau balau. Kata YouTube sin, dia dengarnya salah. Sim. Kata bininya STNK bang, gitu. Harus lewat guru. Makanya masjid tuh harus, pengurus masjid punya tanggung jawab moral, kulukum ra'in wa kulukum ra'in. Jadi jangan ngumpulin kas saja, harus manggil guru karena tanggung jawab kepada jamaah. Ya benar ini. Jadi masjid dengan Quran kayak koin bermata dua. Nah, Pak Haji Arif punya yayasan namanya apa sih? Lupa lah. Yayasan Quran. Jadi kalau mau wakaf Quran ke Pak Haji Arif buat disumbangkan ke mana orang-orang yang membutuhkan. Kalau ada saudara kawan misalnya bingung mau zakat, mau buang duit, buang aja ke yayasan Qurannya Pak Haji Arif. Namanya yayasan apa sih? Lupa Pak Haji apa sih? Literasi Quran. Kemarin udah nyumbang berapa 1000 Quran kemana? Udah disebar deh ya. Bagus. Ada yayasannya tuh ya. Bilangin kawan-kawannya, teman kantornya, kalau ada duit-duit kayak ini kayaknya nggak jelas nih duit. Nah, kasih ke yayasan Quran biar ada manfaat. Kembali lagi, makhraj itu wajib syar'i. Nah, begitu juga tasdid. Harusnya dibaca as-salam. Berarti itu kalau huruf tasdid seakan-akan hurufnya 2. Ya, ini kan ada tasdid. Ini kayak ya-nya 2. Ya. Sama salam juga begitu. Kalau baca assalam, kan berarti ada sin yang dibuang satu. Harusnya kan
assalamu alaikum. Jadi kalau baca assalamualaikum nggak sah, ganti shot. Assalam nggak sah, ganti shin besar. Assalam nggak sah, ganti fa. Assalam nggak sah, sin. Assalamualaikum. Assalamnya benar, di sininya hamzah, nggak sah. Assalamualaikum, harusnya ain. Alaikum. Di mana makhrajnya? Huruf halqi itu kan tenggorokan kita dibagi 3, yang bawah hamzah dengan ha gede, yang di tengah ha kecil dengan ain. Nah, hurufnya di sini tengah tenggorokan. Yang atas kha dengan ghin. Huruf rikhwah ya. Sifatul huruf rikhwah namanya. Kalau di tengah ain. Assalamu tengah alaikum. Makanya kemarin ada yang ngadu, Ustadz apa benar kalau ada orang kesurupan, kita baca, anak kita diganggu jin, kita baca ta'awudz, lari setannya? Benar, setan lari kalau orang-orang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemarin ada orang kesurupan, Ustadz saya baca ayat kursi kok nggak kabur-kabur, berarti makhrajnya salah. Kata setannya, kata jinnya, baru belajar ngaji aja mengusir gua. Kalau dia baca a'udzubillah, lah kata setan, lah kok a'udzubillah? Harusnya kan a'udzubillah pakai zal. Terus dia baca ayat kursi ngaco bela, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinar. Kata setannya, ya baru belajar ngaji mengusir gua. Makhrajnya kudu benar, lari jamin. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Begitu kata hadis Nabi. Nggak ada yang bikin bahaya kalau udah bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir, lari setan. Tapi karena makhrajnya salah, ya kagak lari-lari, nggak manjur, doa juga. Nah, tapi ini fikih ya. Kalau fikih emang begitu, tertib administrasi. Nahnu nahkumu bizzawahir. Jadi ini kembali ke konteks. Jadi salam rukun yang ke-13 selanjutnya adalah salam yang pertama. Ya, salam yang pertama. Yang kedua berarti tempo-tempo sholat assalamualaikum. Udah nggak salam lagi, sah, karena yang rukun itu salam pertama. Alhamdulillah. Jadi assalamualaikum. Terus ke teks lagi. Jadi rukun yang ke-13 salam yang pertama assalamualaikum. Nanti habis melakukan sholat nih asar apa-apa, biar terbersit itu ya. Assalam, oh ini rukun, nandain paham. Selama ini kan sholat nggak tahu apa-apa, nah ini nambah ini rukun. Nah, jadi lebih berkualitas. Lil itiba karena ngikutin. Wa yukrahu makruh, tapi sah. Apa? Alaikumussalam. Nah ini mazhab Syafi'i. Wa alaikumus sah makruh. Ustadz, sah gak begitu? Boleh. Saya mau praktekin, silakan. Itu tanda kita udah ngaji. Silakan. Tempo-tempo sholat, waalaikumsalam. Misalnya ntar di rumah nih jadi imam isya, begitu aja. Waalaikumsalam. Sah. Cuman insya Allah besok nggak kepake lagi. Gua mau nunjukin pengen udah ngaji. Sah, tapi enggak. Tapi makruh. Nggak boleh. Kok gimana sih? Ya sah. Bapak kalau ada orang sholat, terus ada imam baca fi suhufi Ibrahim wa Musa, terus ada yang bilang apa biasanya? Batal gak dia? Enggak, sah. Boleh aja. Waalaikumsalam. Ketukar. Tapi jangan deh ya, nggak usah pakai deh ya. Nah ini yang penting tahu dulu, karena orang ngaji itu, kalau orang ngaji itu kan yang penting tahu. Jadi nggak gerabak-gerubuk ketika ada orang, pernah dulu biasa, gue udah ngaji. Nah lo mau, jadi kalau yang belum tahu kan, masa, gitu. Tapi ketika misalnya nemukan fenomena kayak kadang-kadang ada aja imam yang nyeleneh dan apa, dia pengen ngasih unjuk bahwa dia udah ngaji. Karena memang ada waktu di Lenteng itu ada imam yang sholat jenazahnya takbirnya lebih dari 5, lebih dari 4, 5. Heboh semua ustadz. Saya dapat nemu dalam kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rus. Ternyata Rasulullah bisa nyampe 7, 8.
Karena memang mungkin karena Lenteng mungkin dulu diangkat banyak ustadz, kota santri biar jadi fenomena. Emang yang melakukannya ulama besar. Ya. Bener ini. Ya cuman untuk kita ya nggak usah daya. Baik, jadi makruh tapi sah. Waalaikumsalam. Makruh tapi. Wala yujizi'u. Nah kalau ini nggak boleh. Wala yujizi'u itu tidak cukup. Berarti tidak sah. Nggak boleh. Apa? Salamun alaikum. Salamun alaikum bitankiri dengan isim nakiroh. Kalau ini boleh. Taman jangan dah ya, yang penting tahu. Nggak boleh dengan isim nakiroh. Salamun. Nih yang nandain isim nakiroh tanwin. Alaikum. Kan maknanya sama aja. Assalamualaikum, salamun alaikum sama. Intermezzo, isim, kalau kita belajar bahasa Arab, isim itu terbagi dua, ada yang ma'rifah, ada yang nakiroh. Apa sih Ustaz artinya ma'rifah? Khusus. Apa namanya nakiroh? Umum. Salah satu tanda ma'rifah dari sekian banyak tanda ma'rifah, banyak tanda ma'rifah. Harfun nida itu berarti kan ma'rifah. Banyak. Apa salah satu tandanya? Ada alif lamnya. Nakiro salah satu tandanya tanwin, fathatain, kasrotain, domatain. Nah ini salah satu tandanya ya. Kalau ada alif lam, jadi kalau ngaji Quran, ngaji apa, teks kitab, kalau ada alif lamnya itu namanya isim ma'rifah. Alhamdulillah, ada alif lamnya kan? Makanya kita belajar alif lam itu ada dua. Kalau belajar tajwid, ada lam ta'rif itu ada dua. Ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Karena syamsiyah matahari jadi lebur. Wadduha gitu ya. Wadduha. Nah ini kan nggak kebaca alif lamnya, makanya syamsiyah. Ada yang qamariyah. Nah ini kembali ke sini. Ini kalau huruf-huruf yang itu udah nandain isim. Berarti dia nakiroh. Jadi isim-isim yang ada alif lamnya. Makanya ulama sepakat kalau namain anak Ar-Rahman ada alif lamnya, haram. Anak lu namanya siapa? Ar-Rahman. Haram, wajib diganti. Itu seakan-akan nama anak lu siapa? Oh beda dari yang lain. Siapa namanya? Allah. Itu wajib. Jadi apa arti sebuah nama? Dalam Islam begitu penting arti sebuah nama. Sehingga kalau ada yang salah di nama anak, wajib diganti. Wabil khususin. Nama anak Allah, nama anak Ar-Rahman, nama anak lu siapa? Dzul Jalali wal Ikram. Haram digunakan. Makanya kalau namain anak, namain cucu, jangan asal-asal. Masa namain anak dikocok? Istikharah, minta petunjuk nama-nama yang bagus. Jangan main, nanti dituntut kita di yaumil kiamat. Karena hak anak kepada orang tua salah satunya adalah diberi nama yang bagus. Jangan asal-asalan. Dan kalau udah terlanjur memberi nama, terus nyesel, boleh diganti sunnah. Ya nggak usah ganti KTP, nggak usah ganti akta. Nah, ada kunyah kan, ada lakob, silakan ganti. Bahkan saya punya data, kalau kita punya anak 3 laki-laki, terus salah satu dari 3 anak laki kita nggak dinamain Muhammad, fakot jahula katanya. Jadi kalau bahasa kasarnya palmera geblek. Punya anak 3 nggak ada yang nama-nama Muhammad. Ya Allah Ustaz, saya baru tahu ini. Cucu. Kan kalau udah tua beda sama muda. Idealisme itu rontok. Dulu saya waktu mahasiswa nggak mau nama-nama yang ada Quran Islamnya. Saya cita-citanya anak saya maunya Robert, Jeffrey. Tapi ketika ngelihat istri lahir, rontok idealisme itu. Wah ini harus nama Muhammad ini. Itu bener-bener antara ngeri, antara mati dan hidup, dan ya Allah doa udah putus. Pokoknya anak udah janji namanya depannya Muhammad. Dulu mah idealisme itu rontok. Apa arti sebuah nama? Tapi begitu, apalagi kalau udah Ustaz saya baru tahu nih, udah tua segini, anak saya nggak ada yang nama Muhammad. Cucu. Bilangin ke mantu kita, nak, ayah baru tahu nak bahwa nama itu penting betul. Nanti kalau anak mau lahir, pesan kakek ya, beri nama Muhammad. Ya Pak, saya udah sepakat sama istri mau dinamain Stephen.
Ya nggak apa-apa dah Muhammad Stephen. Bener ini. Nah ini bener, karena rasa nyesel kita punya anak banyak nggak ada yang depannya nama Muhammad. Itu Al-Ghazali namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Berkah ya, nama itu kan berkah. Lafaz kan pasti ada makna. Jadi ada simbol dogma agama yang memang syiar juga Islam, nama itu. Makanya kalau ada nama Allah, nih intermezzo, nama Allah jangan sembarangan. Nama Allah dilafaz, makanya kalau bikin undangan jangan pakai bismillah, karena ada lafaz lamul jalalahnya. Kalau bisa Indonesia saja. Sehebat apapun undangan Anda, wah ini saya bikin 50 Ustaz selembar, dibuang, nggak bakalan. Ini undangannya bagus, dipajang nggak? Makanya jangan pakai nulis-nulis ayat, khawatir ntar kita injak dan lain sebagainya. Dulu saya diceritakan kiai, ada orang mondok itu ditugasi cuma nyari lafaz bismillah doang di tong sampah dan dibakar gitu. Sudah hilang aja. Hati-hati betul ya. Ya, apik, jangan nyampe Rasulullah itu cincinnya Muhammad Rasulullah. Jadi Allahnya dulu di atas, saking menghormati lafaz Allah. Harusnya kan Muhammad dulu gitu ya, Rasulullah. Enggak, coba googling cincin Nabi Muhammad. Allahnya dulu di atas. Karena emang Nabi aja ngajarin kita memposisikan yang benar. Dia taruh itu cincinnya kalau buang hajat. Jadi bayangin kalau nama kita nyebut Nabi Muhammad, kan terlintas itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Walaupun namanya. Jadi kembali ke teks, kalau ada yang namanya Ar-Rahman wajib diganti. Kecuali Abdurrahman ya. Kalau pakai Abdu, idofat, nah itu sebagus-bagusnya nama. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz. Tapi kalau Ar-Rahman doang wajib. Kenapa? Ma'rifat. Ma'rifat itu artinya khusus. Jadi begini, kalau masjidun, jadi nakiroh dengan ma'rifat itu tandanya alif lam salah satunya. Contoh, masjidun. Ini pakai domatain. Beda dengan al-masjidu. Kalau masjidun semua masjid. Tapi kalau al-masjidu, yaitu masjid itu khusus. Rajulun. Beda dengan ar-rajulu. Ini khusus sudah dia. Laki-laki itu. Kalau rajulun ini umum laki-laki. Makanya itu yang disebut ma'rifat. Kembali ke teks. Jadi assalamualaikum, walaupun maknanya sama, tapi dia dinakirahkan. Menurut pendapat mazhab Syafi'i tidak sah. Salamun alaikum artinya sama. Ya sah. Itu maksudnya teks itu yang saya mau jelaskan. Salamun alaikum la wala yujji'u, tidak sah. Salamun alaikum bitankiri dengan isim nakirah, wala sama salamullahi alaikum. Begitu juga tidak sah salamullahi alaikum. Begitu juga au salami alaikum. Bal tabtulu sholatu, bahkan batal sholatnya kalau bapak menyengaja inta amada wa alima, dan tahu tentang tidak sahnya itu. Biarin, gue mau salamun, apa urusan lu? Assalamun alaikum, batal. Kama fi syarhil irsyadi li syekhina, sebagaimana di kitab Syarah Irsyad al-Irsyad yang dikarang oleh guru kita Ibnu Hajar al-Haytami. Wa sunnah wallahu a'lam. Udah jam 1 kurang 5. Cukup. Jangan kebanyakan. Ada sesi tanya jawab 5 menit. Nah, ditandain Mas Tri, itu halaman situ. Adakah yang mau didiskusikan dari tema yang baru saja saya sampaikan? Ya, kalau ada silakan. Atau di luar konteks silakan juga, bisa saya jawab, nggak PR. Ya, silakan. Pakai ain. Ya, contoh juga harus benar. Dia mau nunjukin bahwa dia udah ngaji, nggak, saya mau tawa. Ya, terus. Jangan alaikum, kalau alaikum pakai kof tuh. Begini dah, ya, karena nanya, ikuti saya. Assalamualaikum. Itu gitu, jangan alaikum. Kalau alaikum kof. Assalamualaikum. Nah, itu kof itu.
Tadi kop tuh salah dia menunjukin Pak Haji dia udah ngaji, saya tahu dia ngajinya mau Kori internasional. Apa tadi? Ya, terusin. Kan belum itu baru ini, ntar ada tuh di belakang tuh dia kagak sabar sih dia ini, kagak sabar tuh ada tuh di bawahnya. Ntar belum tuh lihat. Insya Allah tuh kan ntar besok itu kan emang dibahasnya pelan-pelan bukan biar kita komprehensif dulu. Iya itu yang penting rukunnya. Nanti ada kesunatan menambah rahmatullah itu nggak sabar sih ini. Dia udah ngaji itu Pak Haji dia kemarin laporan ngaji. Dia rajin ngaji katanya sekarang semenjak dia alhamdulillah emang begitu ya. Jadi kita berusaha kan begini kata Nabi mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah berkehendak baik kepada seorang hamba diberi dia pemahaman agama. Giro pengen menyempurnakan karena jangan khusyuk doa, khusyuk mah jauh panggang daripada. Jadi kesempurnaan karena sholat itu awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati. Pertama yang dihisab sholatnya. Kalau sholatnya benar, perkara begitu penting masa sederhana biarin dah. Saya penting saya ngikutin imam. Loh, gampang amat. Saya sering ngasih contoh karena ini Kompas, karena ini Gramedia, tukang cetak mencetak. Bayangin 10.000 eksemplar. Ternyata pas dicek sama print rate-nya tuh koran ada salah huruf. Harusnya Presiden Jokowi ditulis Presiden Jokowow misalnya. Kira-kira ganti nggak itu semua 10.000 eksemplar? Ganti, kalau nggak diganti beredel. Itu tertib administrasi dunia gimana? Sholat juga sama, makanya ketika Ibnu Hajar bilang ganti sholat yang kemarin, itu kalau tahu baru sekarang. Contohnya begini, bahwa menomorduakan rukun itu batal. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi nggak tasyahud, padahal dia udah diri, terus dia turun. Nah kata Ibnu Hajar, kalau begitu dia ingat kemarin saya begitu Ustaz, yang kemarin ganti, berarti yang kemarin tidak sah. Gitu kata Ibnu Hajar. Ya. Iya. Kalau di Al-Fatihah yang terakhir, kalau diselim alif itu nggak apa-apa? Oh enggak, bukan, berarti ada huruf sebelumnya. Kan alif huruf. Huruf hijaiyah ada berapa bang? Nah ini kan siapa yang tahu boleh pulang duluan. Huruf hijaiyah 2928. Karena nanti alif dengan hamzah direken sama. Jadi pertanyaan lagi, apa bedanya alif dengan hamzah? Yang bisa jawab boleh pulang. Abang boleh pulang tadi. Alif huruf mati. Hamzah? Ya, boleh, bagus. Begini, nanti ajarin anaknya ya. Jadi alif itu walaupun penulisannya sama-sama begini, alif ini nggak bisa menerima harokat. Huruf mati namanya, bagus. Intermezzo lagi. Ini namanya apa, Bang? Nih. Fathah. Biar bukan patah, kalau patah biar kata udah ngaji, biar bener nih. Fathah. Ini apa namanya? Kasro. Ini apa namanya? Doma. Ini apa namanya? Harokat. Nah, hamzah tadi, alif tadi nggak bisa ini nih nerima harokat. Harokat itu lawannya sukun. Mati namanya. Nah, alif itu tidak bisa nerima tuh. Nah, kalau hamzah bisa a i u. Jadi kalau kita ngelihat teks di Quran kola. Ini alif apa hamzah? Kola. Halo, ragu-ragu. Tadi kayaknya jelas. Kola, alif apa hamzah nih? Alif. Kalau amanu. Apa nih? Hamzah. Biasanya di Quran dikasih begini. Nah itu huruf juga alif. Tadi bukan. Jadi emang itu konsepnya nggak boleh ada huruf yang sejenis, diwakofkan begitu. Diidghamkan. Jadi madda asluhu madada. Begitu kalau orang pesantren tuh namanya ngi'lal. Madda asluhu madada. Nah gitu. Boleh ditulis madada, cuman biasanya diidghamkan. Nah, jadilah huruf tasdid. Tasdid itu namanya bina mudha'af kalau belajar sorok tuh. Bina mudha'af. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan tuh gitu. Kalau kita belajar, kalau ada yang pernah mondok di sini. Fa'ala yuf'ilu kaffara yukaffiru takfiron. Nah, kemarin kan ada, mohon maaf, karena emang salah. Jadi kafir itu bukan dari kafaro yukafiru kufrun, salah kan kemarin ada yang itu
emang udah nggak usah ke situ, ntar jadi ribet dulu. Jadi begitu Bang ya. Ya. Cukup dah jam 1 waktunya. Waktunya mau ngopi. Kita tutup dengan Fatihah. Mudah-mudahan asbab kita ngaji mesti tadi udah catat ya halaman. Kita tutup dengan Fatihah, mudah-mudahan asbab kita mengaji Allah turunkan ketetapan baik buat diri kita dan keluarga di kemudian hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.